Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Kawan-kawan, hari ini kita akan sedikit serius bicara tentang desa. Sejak tahun 2014, Undang-Undang Desa lahir dari sebuah perjuangan yang sangat panjang. Hari ini, setelah hampir 6 tahun berjalan, tiba-tiba Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengadakan sebuah acara yang bernama RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum bersama beberapa organisasi tentang desa. Yang poin pentingnya adalah DPD menganggap Undang-Undang Desa harus dievaluasi, kemudian harus disempurnakan. Nah, hari ini kita kebetulan punya tamu kita sangat istimewa karena beliau bernama Pak Sriyanto SPD. Pada saat yang lalu, pada masa lalu beliau ini seorang kepala desa yang kemudian dalam kontestasi politik, proses demokrasi, beliau naik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonogiri. Nah, terkait dengan itu nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan apa yang dimaksud dengan DPD RI tentang evaluasi dan penyempurnaan Undang-Undang Desa. Selamat malam Pak Sriyanto. Selamat malam Mas Budi. Ya, terima kasih sudah hadir di channel Widi Hartono. Nah, saya ingin tanya Pak Sriyanto, pada saat Anda sebagai kepala desa kemudian berjuang tentang Undang-Undang Desa yang sampai demo-demo itu, kemudian setelah undang-undang lahir, Bapak sekarang duduk di legislatif. Awal aja Bapak, sebelum nanti kita lebih berat tentang evaluasi dan penyempurnaan Undang-Undang Desa. Sebenarnya pada saat berjuang Undang-Undang Desa, Bapak ini sedang berpikir apa sih tentang desa? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Widi dan para pemirsa semuanya. Jadi lahirnya Undang-Undang Desa itu bermulai dari kegelisahan teman-teman di desa, khususnya para perangkat desa dan kepala desa yang pada saat itu memang terjadi sebuah dilemasi antara kebutuhan dan kondisi real keuangan di desa, sehingga kadang-kadang kita dituntut dalam sebuah akselerasi sebuah pembangunan, sebuah kegiatan di desa yang mengharuskan kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tapi di sisi lain pada waktu itu, pada tahun sebelum 2014 lah seperti itu, sebelum adanya Undang-Undang Desa, kita juga diberikan sebuah kondisi, atau dalam sebuah kondisi kita itu minim anggaran kita paling dari dana ADD dari kabupaten itu hanya mungkin puluhan juta lah, tidak sampai 100 juta. Dan itu pun kalau dari teman-teman pelaku desa, antara mungkin kepala desa terutama yang mungkin kurang proaktif dengan kegiatan-kegiatan yang lain, menjadikan anggaran desa itu sangat minim. Padahal mereka selaku pejabat politik juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga bisa terlihat seperti apa kinerja dia. Sehingga pada waktu itu teman-teman itu mendorong beberapa elemen politik di DPR RI dan mungkin di teman-teman yang lain untuk memunculkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang desa. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu kita melihat di dunia pendidikan saja juga dialokasikan anggaran 20% pada waktu itu, dan itu bisa. Maka kita melihat desa yang notabene menjadi komponen terbesar bangsa, sekitar 70% itu di desa, seharusnya bisa diberikan alokasi khusus atau alokasi anggaran dari APBN sehingga bisa melakukan pembangunan yang lebih masif di tingkat desa.
Tapi perjalanan itu ternyata juga sangat panjang ya. Perjalanan untuk mensukseskan menggolkan undang-undang desa itu juga butuh tidak hanya 1-2 tahun tapi bertahun-tahun. Mungkin Mas Widi sendiri juga mengalami harus melakukan apa dan lain sebagainya, itu sangat. Sebentar, Pak Tri. Oke, tadi sudah bagaimana perjuangan undang-undang desa itu sebagai bagian dari upaya para kepala desa dan perangkat desa membangun desa, kan begitu. Betul, ya. Jadi saya menggambarkan pada saat sebelum ada undang-undang desa ini, pemerintah desa dalam hari ini kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki cukup anggaran untuk membangun. Tidak ada anggaran yang pasti terutama. Jadi anggaran itu kadang-kadang dari dana desa itu cuman untuk kegiatan gaji perangkat atau dulu namanya siltap, itu pun besarannya sangat kecil sekali, hanya mungkin sekitar saya awal pertama menjadi kepala desa tahun 2007 itu saya pernah mendapatkan siltap itu sebulan 25.000. Sebentar Pak, saya koreksi, siltap atau tamsil? Tamsil mungkin. Ya, tamsil mungkin. Karena kalau saya pernah dengar dari kawan-kawan kepala desa dan perangkat desa, pada saat sebelum ada undang-undang desa itu tamsil. Tamsil ya, ini istilah di tamsil. Tapi nilainya cuma sekitar 25.000 pada waktu itu. 25.000 doang. Satu bulan, dan itu diberikan 4 bulan sekali kalau nggak salah, hingga ya nilainya segitu lah. Dan itu menjadi kegelisahan teman-teman karena di sisi lain kita juga dituntut untuk memberikan pelayanan, tapi di sisi lain kesejahteraan kepala desa, perangkat desa itu hanya segitu, dan akhirnya mengandalkan dengan mengolah tanah bengkok gitu saja. Oke, jadi kita sedikit dapat menangkap dari apa yang pada saat undang-undang desa itu belum ada, bagaimana seorang kepala desa, seorang perangkat desa bingung untuk membangun desanya. Pak Sri, ini bicara saat Pak Sri Yanto sebagai kepala desa. Benar, berarti pada saat itu desa itu menjadi objek politik, sehingga ketika tidak ada komunikasi yang baik dengan para politisi, desa nggak bisa membangun, betul nggak? Betul ya. Jadi kadang-kadang maka tadi di depan saya katakan koneksi dan komunikasi dengan berbagai pihak itu sangat diperlukan, termasuk mungkin koneksi dan komunikasi dengan para pelaku politik di parlemen, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga mau tidak mau desa itu menjadi sebuah terkooptasi oleh kepentingan politik yang ada. Kemandiriannya sangat rendah pada waktu itu, karena memang harus saling menjaga untuk saling memberikan kemanfaatan antara mungkin para politisi dan di desa itu sendiri. Oke. Jadi cukup jelas kawan-kawan bagaimana desa sebelum ada undang-undang desa, bagaimana kepala desa sebelum ada undang-undang desa, dan bagaimana perangkat desa sebelum ada undang-undang desa. Karena hari ini kita bicara dengan mantan kepala desa, yakni Pak Sri Yanto SPD, yang hari ini kebetulan dia mendapat amanah untuk menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Wonogiri. Pak Sri, saya tadi sedikitnya sudah mendapat menyimpulkan lah bahwa kegundah-gulanaan, ya betul, gundah-gulanaan kepala desa dan perangkat desa saat itu, kemudian mereka mempersatukan diri, yang kemudian melakukan gerakan, dan akhirnya undang-undang desa lahir. Nah, setelah perjalanan panjang, perjuangan berhasil, kemudian undang-undang desa lahir, hanya Pak Sri Yanto sudah menjadi anggota DPRD. Nah, Pak Sri, tadi di awal kita sampaikan bahwa DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, terkhusus Komite 1, itu memperhatikan undang-undang desa, yang kemudian kalau saya melihatnya dia memiliki kekhawatiran terhadap undang-undang desa, yang kemudian mereka mengambil sikap untuk memberikan sebuah evaluasi yang kemudian akan disempurnakan. Nah, Pak Sri sekarang menjadi anggota legislatif. Kira-kira
pendapat Pak Sri, apa yang diinisiasi oleh DPD RI untuk melakukan RTPU terkait undang-undang desa ini seperti apa? Pak. Ya, saya kira dengan dorongan yang mungkin waktu cukup lama dan menghasilkan banyak energi ya, dengan munculnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa itu, mau tidak mau harus kita akui bahasanya munculnya undang-undang itu kita menghabiskan energi yang luar biasa, waktu yang sangat panjang, sehingga di 2014 undang-undang itu baru disahkan. Nah, saya kira juga wajar mungkin di sana sini ada kekurangan, ada kelemahan itu karena memang proses yang sangat panjang dan tarik ulur sekali. Saya pernah mengikuti pada waktu itu kita mengajukan di angka 10% APBN itu pada waktu itu disodorkan angka di 4%, sehingga tarik ulur itu sangat panjang sekali dan mundur sekali, akhirnya mundur. Nah, kalau dipandang saat ini mungkin banyak hal yang mungkin perlu dievaluasi, mungkin bisa jadi dan kalau dalam tanda petik beberapa teman mengatakan desa tidak siap dan sebagainya, mungkin ya harus kita maklumi juga lah, di pelaku-pelaku di tengah desa kan mungkin baru di Undang-Undang 6 2014 saja standar standar pendidikannya minimal SMA, dulu kan masih bisa SMP dan sebagainya. Mungkin karena hal yang baru dan pelakunya juga masih pelaku yang lama, mungkin kalau ada kekurangan mungkin ketidaksiapan juga saya kira hal yang wajar. Sehingga kalau mau dilakukan evaluasi, saya kira nanti evaluasi di tingkat pelaksanaan dan sebagainya, syukur. Kita mengharapkan evaluasi itu jangan sampai nanti mengebiri lagi terkait dengan kemandirian desa, dan kita berharap nanti evaluasi itu memberikan sebuah kebaikan yang lebih besar pada masyarakat desa. Karena tadi saya sampaikan, desa itu kira-kira 70%-nya dari yang menyokong NKRI itu di desa, sehingga kalau desanya rapuh, kita sangat khawatir sekali nanti NKRI juga tidak bisa berkembang dengan baik. Oke, ya, jadi cukup jelas kawan-kawan. Menurut pendapat Pak Sri, evaluasi itu memang perlu dan sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Sesuatu hal tanpa evaluasi tentu akan tidak berjalan seperti harapan kita. Pak Sri, evaluasi ini sebenarnya menurut Pak Sri yang lebih tepat setelah Pak Sri sekarang menjadi anggota legislatif, melihat perjalanan undang-undang desa, melihat kawan-kawan kepala desa yang sekarang, perangkat desa yang sekarang melaksanakan undang-undang desa, kira-kira ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Kemudian kalau memang harus dievaluasi, akan seperti apa seharusnya yang lebih baik? Jadi kalau menurut saya nanti kalau evaluasi itu nanti di bagian pelaksana di desa itu sendiri, hingga nanti saya kira nanti di undang-undang itu kalau butuh mengatur bagaimana komposisi perangkat, bagaimana nanti tupoksinya dalam, dan di sisi lain mungkin juga perlu memperhatikan lah, lebih kuat mengatur tentang perangkat desa itu biar nanti bisa bekerja dengan maksimal. Kita patut syukuri dengan Undang-Undang 6 tahun 2014 itu diakui atau tidak, kita mungkin teman-teman di desa, di perangkat desa, di kepala desa itu punya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi daripada sebelum adanya undang-undang desa. Tapi harus kita sadari juga bahwasanya ke depan dengan adanya beban yang dengan adanya beban di desa yang sangat tinggi, karena saat ini semua urusan itu masuk di desa, dan semua anggaran di beberapa dinas, kalau dulu di APBD itu anggaran yang dinas dilalui kegiatan di desa, tapi sekarang sudah langsung dari dana desa itu yang ada dimasukkan di situ, sehingga
nanti di perangkat desa juga perlu dilakukan desa juga perlu diberikan perhatian yang lebih untuk mungkin meningkatkan kapasitasnya, mungkin dalam bentuk mungkin pelatihan atau mungkin dalam bentuk workshop yang itu akan lebih baik. Di sisi lain kita juga menyadari kadang-kadang kita masih gamang, masih beberapa tempat mungkin masih terjadi sebuah gamangan pelaksanaan APBDes yang dulu sebelum ada undang-undang desa dan sekarang itu kan jauh berbeda. Mungkin kalau dulu itu karena mungkin dana sedikit, mungkin tingkat pengawasannya tidak terlalu ketat, itu bisa jadi itu berbeda. Tapi saat ini dengan undang-undang yang sangat tinggi, 1 miliar lebih, ada 1,8 dan sebagainya, itu tentu saja butuh sebuah kinerja yang sangat luar biasa dan pengawasan juga butuh sangat lebih ketat. Dan sekarang kan kalau kita bicara tentang pengawasan, bahkan desa menjadi salah satu sampel untuk uji petik di BPKRI kan sering masuk di desa. Nah, sehingga nanti di sisi pengawasan atau mungkin dalam kegiatan evaluasi di pelaksanaannya nanti juga dilihat bagaimana perkembangannya saat ini. Tapi saya lihat sebetulnya dengan munculnya Undang-Undang 6 2014 itu telah memberikan sebuah kondisi yang sangat positif kepada desa. Walaupun kalau mungkin banyak orang atau ada beberapa orang yang mengatakan masih seperti ini, tapi saya kira itu hal yang sangat normatif, yang sangat wajar, dari hal baru dilakukan dalam posisi yang sangat cepat. Saya kira juga butuh penyusuan. Oke, Pak Sri. Jadi saya menangkap ada beberapa hal yang teknis sekali. Pertama tadi soal kepala desa, perangkat desa, lebih kepada bagaimana kesejahteraannya. Saya tadi menangkap itu. Kemudian juga bagaimana pelaksanaan undang-undang dengan pengawasan yang baik. Saya ingin sampaikan Pak, di beberapa wilayah saya pernah dengar kawan-kawan perangkat, kawan-kawan kepala desa hari ini itu sebenarnya sudah mendapatkan penghasilan tetap. Kalau zaman Pak Sri dulu kan tamsil. Nah, sekarang tambahan penghasilan, sekarang penghasilan tetap. Persoalannya Pak Sri, hari ini penghasilan tetap yang diterima teman-teman kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan PP 11 tahun 2019 yang mengamanatkan sekurang-kurangnya setara golongan 2A ini tidak bisa terlaksana di beberapa kabupaten. Karena persoalannya adalah pemerintah daerah merasa keberatan. Karena penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu dari alokasi dana desa, transfer daerah DAU, kemudian dialokasikan untuk itu. Kira-kira Pak, dalam situasi sulit semacam ini, apakah tidak ada baiknya bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ini satu gelondong, seperti ketika bicara DAU kabupaten, gaji pegawai kabupaten di situ, gaji Pak Bupati di situ, gaji Pak DPR di situ. Nah, kira-kira gimana kalau dana desa itu seharusnya sudah masuk semacam itu? Jadi memang kesejahteraan teman-teman di desa itu kadang-kadang terkendala, mungkin bisa karena juga volume ya, jumlah perangkat desa dan perangkat desa yang mungkin volumenya cukup banyak, ini juga menjadi kendala tersendiri. Apalagi beberapa daerah mungkin di sekitaran kita mungkin ada yang sampai 20, ada yang lebih. Ini butuh efisiensi juga ditata ke depan. Nah, terkait dengan anggaran, saya kira ada baiknya juga nanti anggaran itu dibuat global yang dialokasikan untuk itu. Selama ini kalau tidak salah anggaran itu masuk di sekian persennya dari dana desa itu, lalu digunakan untuk kepentingan A, B, C, D, dan salah satunya adalah untuk kesejahteraan perangkat desa, sehingga kita bisa mengepush nanti
mudah-mudahan kegiatan kesejahteraan perangkat desa, kesejahteraan teman-teman di desa itu nanti akan lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Artinya Pak Sri setuju kalau dari APBN? Betul ya. Jadi biar ada kejelasan. Ya, terima kasih. Jadi karena hari ini yang kita rasakan memang kasihan pemerintah daerah, kasihan DPRD kabupaten yang harus pusing menghitung seberapa besar kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan gaji kepala desa dan perangkat desa. Nah, jadi itu banyak pihak yang menyampaikan demikian. Pak Sri, terakhir, ketika sudah komposisi APBN tadi Pak Sri sampaikan sampai untuk kebutuhan ini sebenarnya yang paling realistis dana desa ini berapa persen dari APBN? Sebetulnya di awal kita melakukan usulan-usulan di kementerian maupun di DPR RI, itu memang kita anggaran di angka 10% itu saya kira dalam angka yang relatif normal lah. Karena tadi kita sampaikan di desa itu kan ada 70% dari wilayah NKRI yang sangat luas sekali, dan kadang-kadang bentangannya juga cukup luas, beban wilayah, beban penduduknya juga cukup luas, sehingga itu mungkin di awal itu perlu untuk di stressing seperti itu. Walaupun kalau dilihat mungkin di pos-pos untuk kegiatan lain di pendidikan, di kesehatan itu kan nilainya juga lebih besar, tapi paling tidak mungkin pemenuhan 10% itu sudah mendekati kepada kecukupan di tingkat desa itu sendiri untuk memberikan kesejahteraan, mengolah sumber daya, mengolah potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Oke, terima kasih. Jadi kira-kira demikian saudara-saudara, kawan-kawan semua, dari suara anggota legislatif di level kabupaten, ternyata apa yang diinisiasi oleh DPD RI terkait evaluasi penyempurnaan undang-undang desa, satu poin dapat dukungan dari salah satu legislator di level kabupaten. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa nanti soal gaji dan lain itu menurut pendapat kami adalah penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi desa itu harus kuat, bahwa kepala desa itu adalah kuasa pengguna anggaran, dia yang harus merencanakan, dia yang harus melaksanakan, tidak terintervensi dalam tanda petik, terintimidasi dalam tanda petik istilah sinergisitas. Karena skala prioritas pembangunan di desa tentu akan berbeda antara satu desa yang satu dengan desa yang lain. Nah, ini yang poin pentingnya. Jadi penyempurnaan nanti harus menguatkan bahwa kepala desa adalah satu-satunya kuasa pengguna anggaran. Meskipun demikian, mekanismenya adalah musyawarah rencana pembangunan desa. Nah, ketika kepala desa sudah semacam itu, maka sistem aparatur pemerintahan desanya juga harus diperkuat. Legislator Pak Sri juga menambahkan bahwa kesejahteraan menjadi kata kunci untuk menguatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Akhirnya dari obrolan malam ini kita tangkap sudah banyak dukungan terhadap pemerintah desa, sudah banyak dukungan kepada perangkat desa. Oleh karenanya kepala desa dan perangkat desa harus berbenah, menambah kualitas kinerjanya, memperkaya pengetahuan tentang pembangunan desanya, dan menambah kompetensi dalam segala hal untuk desanya. Kira-kira demikian. Ada kurangnya mohon maaf, dan selamat malam Pak Sri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.